Halo Sobat Kupas Berita Seru. Kalian pasti sering dengarkan istilah di Indonesia sebagai negara Konoha. Istilah ini sering banget muncul di media sosial, bahkan sampai jadi bahan roasting warganet di platform. Tapi, apa sih sebenarnya maksud dari sebutan ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Konoha adalah sebuah desa fiksi dari serial anime terkenal, Naruto. Nah, yang menarik adalah bagaimana istilah Konoha ini sering banget digunakan untuk merujuk ke Indonesia. Bahkan, bukan cuma warganet biasa yang suka menggunakan istilah ini, tapi juga pejabat dan tokoh publik. Mereka sering pakai istilah Konoha buat merespon kabar viral atau kejadian aneh di Indonesia. Lalu, kenapa Indonesia sering disebut negara Konoha? Ternyata, ada banyak kesamaan antara Indonesia dan Konoha, baik dari segi keberagaman masyarakatnya maupun jumlah pemimpinnya. Banyak warganet yang setuju untuk menyebut Indonesia sebagai negara Konoha, karena berbagai alasan yang cukup unik dan menarik. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas alasan-alasan kenapa Indonesia disebut negara Konoha. Kita akan bahas tentang pemimpin-pemimpin Indonesia yang mirip dengan Hokage di Konoha, bagaimana upaya perdamaian dengan lawan-lawan politik, pengaruh besar kelompok-kelompok di masyarakat, hingga pandangan publik tentang istilah ini. Jadi, tetap stay tune ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian di penjelasan tentang mengapa Indonesia disebut negara Konoha. Di sini, kita bakal mengupas sejarah istilah ini dalam konteks Indonesia dan bagaimana budaya pop serta politik berperan dalam pembentukan persepsi ini. Sebelum mulai, pastikan untuk klik tombol like, tinggalkan komentar seru, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Yuk, langsung aja ke videonya. Sobat Kupas Berita Seru, kalian mungkin penasaran, kenapa Indonesia dikatakan negara Konoha? Nah, sebutan ini sebenarnya berasal dari banyaknya kemiripan yang dimiliki Indonesia dengan desa Konoha di serial anime Naruto. Istilah ini mulai populer di kalangan warganet yang sering memadukan elemen-elemen budaya pop dengan situasi politik dan sosial di Indonesia. Jadi, bisa dibilang, istilah ini merupakan kombinasi unik antara kecintaan terhadap anime dan kepekaan terhadap situasi di sekitar kita. Konoha sendiri adalah desa fiksi yang memiliki keberagaman budaya dan pemimpin-pemimpin yang karismatik. Sama halnya dengan Indonesia yang juga kaya akan budaya dan sejarah kepemimpinan yang beragam. Mulai dari presiden pertama kita hingga sekarang, setiap pemimpin memiliki cerita dan kontribusi unik yang mirip dengan para Hokage di Konoha. Ini membuat banyak orang merasa bahwa ada benang merah yang menghubungkan kedua entitas ini, baik dari segi kepemimpinan maupun masyarakatnya. Mari kita bahas lebih dalam tentang para pemimpin Konoha dan Indonesia yang ternyata memiliki banyak kesamaan. Berikut ini adalah daftar kemiripan pemimpin Konoha dan Indonesia. Hashirama Senju dan Soekarno. Hashirama Senju adalah Hokage pertama Konoha yang mendirikan desa tersebut dari awal. Ia memiliki visi yang kuat dan sifat yang tegas. Soekarno, presiden pertama Indonesia, juga dikenal sebagai pendiri bangsa yang memproklamasikan kemerdekaan. Sama seperti Hashirama, Soekarno adalah figur visioner yang dihormati dan diakui sebagai bapak bangsa. Tobirama Senju dan Soeharto. Tobirama Senju adalah Hokage kedua yang meneruskan kepemimpinan dari Hashirama. Ia dikenal cerdas dan sangat berpengaruh dalam membentuk sistem pemerintahan di Konoha. Soeharto, presiden kedua Indonesia, juga dikenal meneruskan warisan pendahulunya dan membangun Indonesia dengan berbagai program pembangunan besar. Keduanya memiliki sikap dominan dan tegas dalam memimpin. Hiruzen Sarutobi dan B.J. Habibie. Hiruzen Sarutobi, Hokage ketiga, dikenal karena kecerdasannya dan kemampuan memimpin di masa-masa sulit. B.J. Habibie, presiden ketiga Indonesia, juga dikenal cerdas dan menjadi pemimpin di masa transisi yang krusial. Mereka berdua memiliki postur yang lebih kecil dibandingkan pemimpin lainnya, namun pengaruh mereka sangat besar.
Namikaze dan Gus Dur. Minato Namikaze, Hokage keempat, adalah sosok yang humoris dan tegar. Masa jabatannya yang pendek namun penuh pengaruh membuatnya dikenang. Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, juga dikenal humoris dan memiliki masa jabatan yang pendek tetapi sangat berpengaruh. Keduanya dianggap sebagai pemimpin yang unik dan disukai banyak orang. Tsunade dan Megawati Soekarnoputri. Tsunade, Hokage kelima, adalah satu-satunya pemimpin wanita di Konoha. Ia merupakan keturunan dari Hokage pertama, Hashirama. Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Indonesia, juga satu-satunya pemimpin wanita dan keturunan dari Presiden pertama, Soekarno. Keduanya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa sama kuatnya dengan laki-laki. Kakashi Hatake dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kakashi Hatake, Hokage ke-6, berasal dari kalangan militer dan dikenal karena kecerdasannya dalam strategi. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia, juga memiliki latar belakang militer dan dikenal karena kecerdasannya dalam memimpin. Keduanya dihormati karena disiplin dan pengalaman mereka di bidang militer. Naruto Uzumaki dan Joko Widodo. Naruto Uzumaki, Hokage ke-7, adalah pemimpin yang berjuang untuk perdamaian dan persatuan. Ia dikenal karena keberaniannya dan tekadnya yang kuat. Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, juga memiliki visi untuk menciptakan perdamaian dan persatuan di Indonesia. Keduanya dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki misi yang jelas untuk memajukan negara. Salah satu poin menarik lainnya adalah bagaimana Indonesia dan Konoha sama-sama memiliki cerita tentang perdamaian dengan lawan politik. Di Indonesia, kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo berhasil mengangkat Prabowo Subianto, yang sebelumnya adalah rival politiknya, menjadi Menteri Pertahanan. Langkah ini mirip dengan cerita di Konoha, di mana Naruto Uzumaki mempercayakan posisi penting kepada Sasuke Uchiha, yang dulunya adalah rival dan bahkan musuhnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana kedua pemimpin, baik Joko Widodo maupun Naruto Uzumaki, mampu melihat potensi dan nilai dari mantan rival mereka. Mereka berdua percaya bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa membawa perubahan positif bagi negara mereka masing-masing. Ini bukan hanya tentang memaafkan, tetapi juga tentang melihat ke depan dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Selain kepemimpinan, ada juga kemiripan dalam hal pengaruh kelompok besar di Indonesia. Setiap suku ini memiliki pengaruh besar dalam budaya dan politik Indonesia, mirip dengan bagaimana berbagai klan ninja di Konoha memiliki pengaruh besar dalam desa mereka. Di Konoha, ada banyak klan ninja seperti Uchiha. Setiap klan memiliki kekuatan dan pengaruhnya sendiri, yang membuat Konoha menjadi desa yang kuat dan beragam. Pengaruh besar kelompok-kelompok ini juga terlihat dalam sejarah politik Indonesia, seperti PKI yang memiliki pengaruh besar dan dianggap sebagai ancaman oleh Soeharto. Itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.